Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif Papadahan Dokter. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas suatu tema yang sering sekali disalahpahami gitu ya, dan banyak menjadi stigma di masyarakat, yaitu adalah HIV. Banyak orang yang mengira bahwa menderita HIV tersebut merupakan akhir dari segalanya. Padahal dengan penanganan medis yang tepat, dukungan keluarga tentu saja, dan pola hidup yang sehat dan juga teratur gitu ya, penderita ataupun yang menderita HIV itu tetap bisa beraktivitas, berkarya, dan juga bahkan hidup bahagia. Nah, senang sekali Rina hari ini tidak sendirian gitu ya, sudah bersama kami di Papadahan Dokter pada episode kali ini, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badrun Qasim yang akan membahas secara tuntas terkait tema pada kesempatan kali ini, yaitu HIV bukan akhir tapi cerita hidup bahagia yang baru. Langsung saja kita sapa Dokter Nur Rahma Musa. Apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah baik. Oke, senang sekali hari ini sudah bergabung, Dok ya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya, Dok, ya, di sama-sama. sela-sela kesibukan. Oke. Dok, tadi seperti yang Rena sampaikan, kita hari ini akan membahas HIV, Dok ya. Agak berat nih, Dok. Ya. Apalagi stigma di masyarakat ini bahwa kalau ngidap HIV, wah, tidak lama lagi meninggal gitu ya. Akhirnya seperti itu. Nah, itu stigma di masyarakat. Begitu, Dok ya. Ya, Kita ketahui dokter pun tidak menyangkalnya tuh pasti ada di masyarakat beredar. Nah, kita awal dulu, Dok ya, sebelum melangkah terlalu jauh gitu terkait HIV. Apa sih, Dok, HIV itu sebenarnya, dan beda nggak sih, Dok, dengan AIDS? Misalnya kan HIV AIDS gitu disangkut pautkan. HIV itu tersendiri apa sih, Dok? Ya, jadi HIV itu sebenarnya virus. Virus? Ya, singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, ya, dan akhirnya mengakibatkan daya tahan kita menjadi melemah, sehingga mudah terserang berbagai macam infeksi dan penyakit. Nah, HIV ini dia punya tahap-tahapnya. Oke. Ya, mulai dari infeksi akut, kemudian laten sampai tahap lanjut. Ya, infeksi akut di sini maksudnya sekitar 2 sampai 4 minggu setelah paparan itu akut, dan yang laten itu bisa sampai bertahun-tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Wow. Ya, sangat lama. Ya, nah di kedua fase ini biasanya tidak bergejala, dan kalaupun bergejala biasanya minimal saja dan tidak khas. Oke. Ya, tidak khas untuk gejala ke arah sana gitu. Nah, nanti setelah masuk ke stadium lanjut, baru kemudian memberikan gejala-gejala khas HIV. Nah, AIDS sendiri, AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sekumpulan gejala-gejala HIV stadium lanjut. Ya, jadi AIDS ini sebenarnya tahap akhir dari infeksi HIV. Ya, di tahap ini muncullah gejala-gejala yang khas dari HIV. Ya, seperti demam yang lama ya, biasanya lebih dari sebulan bisa. Diare yang terus-menerus lebih dari 2 minggu tanpa ada penyebab yang jelas. Kemudian batuk lama, ya bisa ada batuk lama yang tidak sembuh-sembuh, sariawan yang tidak sembuh-sembuh ya. Ada penurunan berat badan yang drastis, dan bisa juga muncul penyakit-penyakit yang seharusnya tidak muncul pada mereka yang punya daya tahan tubuh yang normal, yang biasa kita sebut dengan infeksi oportunistik ya. Jadi orang dengan HIV atau yang biasa kita singkat dengan ODIF itu belum tentu AIDS. Nah, tapi orang yang AIDS sudah HIV. pasti HIV positif. Ya. Oke, jadi ini apa namanya, berkesinambungan namanya gitu ya, Dok. Iya, ya, dan betul AIDS itu sekali. merupakan tahap akhir dari Tahap HIV. akhir, betul. Oke, baiklah, bisa dipahami gitu ya pemirsa, dan juga Rina pun sudah mulai agak terbuka nih, Dok ya. Oke, mengapa, Dok, HIV ini masih dianggap menakutkan ya oleh masyarakat, padahal apa namanya,
seperti yang disampaikan tadi, kalau belum mencapai AIDS tadi belum begitu menakutkan gitu dok ya. Kenapa masih ada stigma menakutkan di masyarakat? Kalau dokter boleh berbagi nih dok. Iya, karena pertama informasi ya, masih kurangnya informasi ya. Kita kan selama ini menganggap informasi tentang HIV ini sangat tabu. Iya, masih Betul. sangat tabu sehingga orang-orang malu untuk mencari informasi soal HIV. Akibatnya karena malu, jadinya kurang pemahaman kan. Betul. Nah, karena kurang pemahaman, pada akhirnya akan berkurang kesadaran untuk datang memeriksakan diri. Oke. Nah itu, nah kemudian masalah stigma tadi ya, stigma dan diskriminasi, memang ini masih menjadi tantangan sampai sekarang ya, stigma dan diskriminasi ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa penularan HIV yang terbanyak itu memang lewat free sex. Nah, terutama di negara-negara seperti negara kita yang masih menganut budaya timur, tentunya stigma ini masih memang sangat sulit dihindari. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua mereka yang terinfeksi HIV itu punya perilaku beresiko. Banyak juga dari mereka yang justru menjadi korban, misalkan tertular dari pasangan sahnya malah, ya, atau mereka yang punya profesi yang beresiko, ya, contoh seperti saya misalkan ya, pekerja medis, para medis itu profesi yang beresiko, ya, bisa Tertular. saja kalau misalkan ada kecelakaan kerja, tapi jarang ya kalau kita APD bagus, jarang, tapi tetap ada resiko untuk itu. Iya. Oke. Jadi minimnya informasi menjadi Iya, betul stigma sekali. yang salah gitu dok ya di masyarakat. Iya. Namun ada juga dok, ini bisa kita langsung saja ke sini. HIV bisa sembuh kan dok? Kalau sembuh total tidak. Sembuh total tidak. Namun Sembuh total 100% tuh enggak. Jadi obat yang ada selama ini ya memang belum mampu ya membunuh kuman, membunuh virus ini 100%. Tetapi dengan obat yang selama ini kita pakai, namanya ARV, antiretroviral, itu antivirus yang diberikan kepada pasien-pasien HIV, dengan konsumsi rutin, disiplin, ya, virus bisa tertekan sekecil mungkin, ya, sehingga mereka bisa punya kualitas hidup yang normal seperti orang-orang pada umumnya. ya padahal kalau berobat itu sendiri suatu hal Iya, yang betul sekali. si penderita itu malu dan tanda kutip dok ya. Bagaimana ini dok? Ya, Seberapa besar sih dok masalah HIV ini dok di Indonesia lah secara luas deh kita bicara, jangan di Tabalong deh dok. oh, ini Tabalong. Kalau melihat data nasional itu ada sekitar 630.000 kasus lebih lah ya. Untuk kasus di Indonesia sampai akhir Desember 2024. Wow. Iya. Akhir tahun tadi dok ya? Ya. Untuk Kalsel sendiri itu dilaporkan ada sekitar 900-an kasus untuk Kalsel. Untuk Tabalong yang tercatat selama ini itu ada 114 kasus. Itu belum dikurangin sama yang meninggal atau yang pindah. Wow. Dan itu Iya. 2024 kah dok atau update 2025? Untuk 2025, jadi ini kita di tahun sekedar gambaran ya. Ya. Di tahun 2023 kita ada penambahan kasus sekitar 23 kasus baru. 2023 itu. 2023. Ya. 2024 kita ketambahan 32 kasus baru. Nah, untuk tahun 2025 ini per Januari sampai Agustus per tanggal ini kita ada penambahan kasus baru 11 orang di Tabalong. Di Tabalong. Iya. Wow. Tetapi apakah ini jumlah yang sebenarnya? Ya. Belum bisa Tentunya memastikan. tidak. Ya, karena ini fenomena gunung es sebenarnya ya. Jadi yang terlihat itu hanya di puncaknya saja, yang di dasarnya ini yang belum tahu, dan bisa saja yang di dasarnya ini kasus yang sebenarnya ya itu bisa saja jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Kenapa? Karena HIV itu di awal-awalnya kan nggak bergejala dia. Iya, betul. Dalam waktu bertahun-tahun nggak bergejala sehingga orangnya itu nggak sadar kalau dirinya sebenarnya sudah punya virus di dalam tubuhnya dan bisa saja menularkan virus itu ke orang lain.
Iya sih, Gitu. betul. Dan Iya. itu yang melapor ataupun yang terobati, terdeteksi dok ya, yang di Iya. angka tersebut. Di angka ini untuk yang berkunjung rutin ke tempat kita, ke rumah sakit, ke RSUD. Oke, kebanyakan dok, kebanyakan penularannya itu karena apa sih dok yang di angka tersebut kebanyakannya? Lewat free sex. Free sex Masih kebanyakannya, free dok? sex yang terbanyak. Oke, Ya. oke. Mau itu heteroseksual atau yang Ya. homoseksual. Wow, nauzubillah min dzalik Iya. sekali ya. Jadi kebanyakannya adalah hal tersebut. Belum yang korban masih di angka kecil dok ya. Korban Yang seperti Korban cukup banyak juga. Wow. Iya, jadi makanya tuh saya bilang jangan memberikan stigma ya. iya Karena sih, betul. tidak semua mereka melakukan perilaku beresiko Iya, gitu iya. ya. Banyak juga yang korban ya. Ada juga yang kecelakaan kerja ya. Iya, wow, merinding sekali kalau membahas ini. Dan apakah semua orang itu beresiko dok? Semua orang ya, bukan seperti yang dokter tadi kan katakan profesi. Apakah semua orang ini beresiko terkena dok? Semua punya resiko. Semua punya resiko. Semua punya resiko ya, tetapi lebih besar potensinya mereka yang memang punya perilaku beresiko ya, atau punya pasangan yang mengidap. Apa yang harus masyarakat lakukan nih dok? Kalau sudah beresiko gitu ya, dan apa yang harus kami lakukan nih dok? Jadi merinding nih kalau bicara ini dok. Iya, tentunya segera periksakan diri. Ya. Oke. Segera datang ke fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau di tempat kita ini sebenarnya hampir semua puskesmas sudah bisa untuk pemeriksaan. Apa periksa Jadi, darah kah dok? Iya, pemeriksaan darah. Jadi nanti Oke. akan dikonseling terlebih dulu. Ya, pasien dipersiapkan terutama secara psikologis Oke. untuk menghadapi hasilnya. Entah itu hasilnya positif atau negatif. Kalau di tahap-tahap awal nih secara fisik ada nggak sih dok si penderita HIV ini terlihat HIV gitu kan? Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau secara fisik nggak bisa ya. Oke. Iya, nggak ada. Tadi kan saya udah katakan ya, Iya. bahwa selama bertahun-tahun sampai Iya, 10 tahun pun bisa tanpa gejala. Itu fase laten. Memang tanpa gejala. Kalaupun ada gejalanya sangat minimal dan tidak spesifik. Kita bahkan nggak menyadari bahwa ini ternyata HIV gitu. Jadi misalnya kujuk datang periksa tes darah misalnya positif, darah. apa nih dok yang harus dilakukan nih dok? Misalnya tiba-tiba nih kan disuruh periksa nih dok ya, Ya. tiba-tiba hasilnya positif, apa yang harus dilakukan nih dok? Yang harus dilakukan ya langsung pengobatan Langsung pengobatan. antivirus. Obatnya Iya. diminum kah dok atau gimana? Diminum seumur hidup ya. Wow. Diminum seumur hidup. Dan kita telusuri kontaknya. Kita menelusuri nih kira-kira pasiennya dapat dari mana nih. Betul. Ya. Dan kira-kira siapa orang di sekitarnya yang juga berisiko ikut tertular. Ya. Jadi kita mengajak semua yang berisiko di sekitarnya untuk ikut memeriksakan diri secara sukarela. Ya. Jadi sampai ke tahap orang-orang sekitar dok ya? Iya harus. Iya. Dan apakah orang penderita HIV ini tetap bisa berkeluarga? Oh Dok? bisa. Menghasilkan Iya. keturunan? Bisa kah dok? Bisa. Jadi resiko penularan itu akan menurun secara drastis kalau kadar virus sudah tidak terdeteksi. Ya, jadi orang-orang HIV ini setelah minum ARV selama beberapa waktu, kita akan memeriksakan kadar virusnya. Nah, kalau sudah kadar virus tidak terdeteksi, ya, kemampuan virus menularkan juga sudah sangat kecil. Ya. Oke. Termasuk dari ibu ke anak. Ya, kita ada beberapa pasien ya sudah rutin ARV, kadar virusnya sudah sangat kecil sampai tidak bisa terbaca alat, namanya tidak undetected, tidak terdeteksi lagi. Ya, mereka alhamdulillah tidak menularkan ke anak maupun ke pasangannya. Jadi ODIF bisa punya pasangan dan bisa punya anak yang negatif. Ya, dengan tadi
deteksi secara dini, dok ya, pemeriksaan dan diobati langsung Ya, menurunkan betul sekali. menurunkan kadar. Jadi kalau sembuh total tidak bisa tadi. Kalau sembuh total sampai sekarang belum ada obatnya. Iya, iya. Dan obat tadi diminum seumur hidup. Seumur hidup dan Wow. harus dengan disiplin yang tinggi. Oke. Jadi biasanya kalau pasien itu kita suruh bikin alarm. Ya, jangan sampai pengingat, lupa. dok, ya? Iya. Jangan sampai lupa, harus ada alarmnya. Jadi tiap alarm. Iya, siap. Kita kayaknya harus break dulu sejenak, dok ya, Baik. karena mengumpulkan nanti siapa tahu ada masyarakat yang ingin bertanya, pemirsa di rumah juga yang ingin bertanya, dan oke, sambil kita mengingatkan diri sendiri juga, sudahkah kita cek ya, karena ini penting sekali untuk kita ketahui, kita tahu juga gitu ya, apakah kita penderita atau tidak, dan kalau misalnya menderita ya langsung tadi berobat, dok ya. Betul Oke, sekali. nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Papadahan Dokter. Baiklah, kembali lagi bersama Rina di Papadahan Dokter, dan kita masuk di segmen tanya jawab, dok ya. Jadi sudah ada masuk pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang bertanya langsung. Di tema kita pada hari ini adalah HIV bukan akhir, tapi cerita hidup bahagia yang baru. Langsung, dok ya, Rina bacakan. Yang pertama ada dari Diki di Sulingan, dok, langsung bertanya, katanya, dok, apakah HIV ini bisa menular hanya lewat berjabat tangan atau makan bersama? Dan katanya dia pernah mendengar kalau penderita HIV ini pasti berumur pendek. Benarkah, dok? Ini ada dua, dok, pertanyaannya. Yang pertama tadi dulu, dok, silahkan Ya, dijawab. jadi ini sebenarnya hanya mitos. Dua-duanya kan, dok, salah satu aja nih. Berjabat tangan. Kedua-duanya mitos. Oke, silahkan, dok, Ya. dijabarkan, dok. Iya. Jadi HIV ini tidak akan menular hanya dengan kita berdekatan seperti ini misalkan ya. Karena penularannya bukan lewat udara. Seperti Dan virus-virus juga- lainnya, dok ya. Iya. Oke. Kemudian tidak akan menular juga hanya dengan kontak biasa. Jabat tangan. Biasa, jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki misalkan, atau bahkan ciuman ya, yang penting nggak ada perlukaan. Jadi ya tidak ada perlukaan di area mulut. Jadi penularannya itu hanya bisa terjadi kalau ada kontak langsung dengan cairan tubuh tertentu. Jadi nggak semua cairan tubuh. Cairan tubuh tertentu ini itu darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. ASI. Ya, jadi harus ada pertukaran cairan tubuh. Nah, kalau cuma sekedar kontak sosial biasa, Ya makan bareng gitu, dok. makan bareng, tidak menular, masalah, oke. tidak akan menular. Ada juga yang bilang kalau HIV ini bisa menular lewat gigitan nyamuk lah, gigitan serangga ya. Oh, yang dibawa nyamuk Aduh. gitu maksudnya? Ya, atau karena berenang di kolam renang Nah, yang sama dengan iya, orang iya, HIV iya. itu nggak benar juga. Oke. Ya, karena virus ini virus yang rapuh, dia virus yang lemah. Dia selalu butuh inang untuk bisa hidup. Jadi kalau dia ada di luar tubuh manusia, dia dengan cepat mati. Ya, jadi nggak semudah itu penularannya. Ya, kemudian masalah umur pendek tadi, Iya. ya sepanjang kalau nggak ditangani iya. Oh, didiamkan, tidak diketahui gitu misalnya. Ya, kalau tidak ditangani iya. Ya, tetapi kalau sudah minum ARV, ya, kalau sudah minum ARV dia bisa hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Ya, dia bisa punya kualitas hidup yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Ya, kalau dari penelitian-penelitian bisa dibilang dia bisa hidup ya 20 sampai 35 tahun lah. Ya, pada umumnya orang-orang. Iya, Wow. betul sekali. Padahal ini biasanya kalau dia mengatakan atau mempublish HIV ini biasanya agak dijauhi, dok. Padahal kan seharusnya Ya, karena stigma tadi ya. ya, Masih banyak yang belum begitu paham ya, ya. bahwa penularan HIV ini tidak semudah yang dipikirkan. Lewat keringat tidak kan, dok? Oh tidak, air liur, air mata, keringat Tidak. Ya, Oke. mungkin bisa saja ada
virus di dalam, tapi sangat kecil, dan di air liur itu ada enzim yang bisa merusak virusnya. Ya. Oke, jadi jangan ya berpikiran Kecuali kalau seperti misalkan itu. berciuman ada perlukaan, ya Sariawan gitu kan dok? bisa. Oh lagi sariawan? Ya, jangan. Oh. Ya. Jadi, aduh, jadi agak sensitif sekali nih dok ya pembahasannya. Oke lanjut, semoga terjawab tadi ya. Jadi aman kalau makan bersama gitu ya. Misalnya ada berjabat tangan dan teman Anda HIV ya tidak masalah ya. Oke, lanjut lagi ada Sarah di Tanta dok. Katanya bagaimana jika pasangan menikah salah satunya HIV positif? Apakah masih bisa memiliki anak yang tidak positif HIV? Gimana dok? Iya. Jadi ODIF bisa saja punya pasangan yang negatif dan anak yang negatif. Syaratnya ya lagi-lagi ARV tadi. ARV yang disiplin, nggak boleh bolong-bolong. ARV-nya harus rutin dan kadar virus. Kadar virus harus sudah tidak terdeteksi dulu. Kecil tadi dok ya? Ya. Kalau sudah tidak terdeteksi, insya Allah bisa. Kita ada beberapa pasien yang pasangannya negatif, Wow. kemudian juga melahirkan anak yang juga negatif. Jadi perlu kesadaran dari si salah satu pasangan yang positif tadi Betul dok ya? sekali, ya. Kalau sudah merasa diri bahwa mengidap infeksi HIV, ya, agar tidak menularkan ke pasangan dan Iya. anaknya, ya, orang-orang yang disayangi kan, Kasian dok. ya. Jadi harus Jujur. benar-benar disiplin yang ketat meminum ARV-nya dan mempertahankan supaya kadar virusnya tetap tidak terdeteksi. Nah, tetap Iya. kecil tadi dok ya, Iya, karena kecil juga resiko Iya. buat si anak calon anak. Iya. Oke, masih bisa kata dokter ya. Oke, lanjut lagi Risna di Tanjung Tengah. Dok, apakah penderita HIV ini boleh berolahraga dan bekerja seperti biasa, dok? Ya, sepanjang tadi ARV yang rutin ya, virus tidak terdeteksi, CD4-nya ya. Jadi CD4 tuh ya penanda kekebalannya. Oke. Ya, normalnya 500 sampai 1600. Kalau CD4-nya normal, virusnya tidak terdeteksi, dia bisa melakukan semua aktivitas yang juga dilakukan orang-orang normal pada umumnya. Oke, apalagi belum mencapai tahap yang AIDS tadi, dok ya? Iya, kalau minum ARV rutin, insya Allah bisa menghambat untuk menuju AIDS. Wow, luar biasa sekali. Oke, terakhir dok dari Gina di Harway, dok, bagaimana cara kita, kata Gina, sebagai teman atau keluarga memberi dukungan yang tepat nih dok untuk mereka yang hidup dengan HIV? Ya, jadi tentunya dukungan ini kita bisa lakukan dengan komunikasi terbuka yang pasti ya. Jadi kita ajak dia berbicara ya, supaya dia bisa curhat. Ya. Oke. Kita dengarkan tapi jangan menghakimi. Ya, dengarkan, jangan dihakimi. Nah, setelah dia curhat, dia terbuka sama kita, privasinya dijaga. Yes. Jangan menyebarkan penyakitnya ke orang-orang sekitar tanpa izin dari yang bersangkutan. Ya. Oke. Nah, kemudian kasih motivasi supaya dia tetap optimis untuk hidup ya, supaya dia mau dan rutin untuk berobat. Ya. Tetap dijaga komunikasinya ya. Jangan di-cut ya. Iya, karena Putus, tahu ya. jadi agak jaga jarak. Ya, jadi nggak usah perlu menjaga jarak karena kan penularannya nggak semudah itu juga Iya ya. sih, betul. Dan tetap dilibatkan untuk aktivitas sehari-hari, jangan dikucilkan. Nah, Ya. itu yang utama itu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa tadi. Dan dok, ini pertanyaan pribadi, untuk makanan sendiri dok, adakah yang perlu dihindari misalnya atau apa? Apakah tidak berpengaruh nih dok? Ya, jadi mau itu orang normal atau yang dengan orang dengan HIV, tetap dietnya diet yang sehat Iya ya. sih, ya, pola Menunya makan yang ya, sehat. menunya ya dengan gizi yang seimbang tentunya. Mau Oke, itu normal oke. atau Tidak memandang Iya. ini HIV atau tidak, yang namanya Iya. manusia, doknya yang hidup, ya, pola hidup tetap pola dijaga. hidup, pola makan yang sehat ya. Oke, mantap sekali. Terakhir dok, closing statement, harapan dan juga ajakan nih bagi pemirsa masyarakat Kabupaten Tabalong tentunya, agar ya yang belum agar memeriksakan kah gitu dok, atau yang lainnya
agar ya terbebas dari HIV, dan juga yang mungkin penderita HIV ada yang ingin dokter sampaikan. Silahkan dok. Ya, harapannya semoga Tabalong nanti bisa bebas dari Amin. HIV AIDS. Tapi tentunya ini bukan hanya tanggung jawab dari sektor kesehatan. Betul. Ya, perlu dukungan dari lintas sektor ya, termasuk dukungan kebijakan dari stakeholder, juga peran serta masyarakat supaya tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Betul. Ya. Dan kepada semua masyarakat Tabalong, mari kita sama-sama menghentikan stigma. Karena HIV itu tidak semudah itu menular. Dan banyak dari mereka yang terinfeksi HIV itu tidak punya perilaku berisiko. Yes. Dan bagi mereka yang merasa diri berisiko, supaya segera periksakan dirinya ke fasilitas kesehatan meskipun tidak merasakan gejala sama sekali. Untuk di Tabalong, kita hampir di semua puskesmas sudah bisa untuk pemeriksaannya, untuk pengecekan HIV/AIDS. Dan untuk pengobatan sendiri selain di rumah sakit, sudah ada 4 puskesmas yang sudah bisa sampai memberikan ARV. Wow. Ya. Ada 4 puskesmas itu, puskesmas yang di kota ini Mabuun, puskesmas Hikun, yang di luar itu puskesmas Kelua sama puskesmas Muara Uya. Oke. Ya, jadi akses untuk pemeriksaan, akses untuk pengobatan sekarang itu sudah lebih mudah. Ya. Oke, baiklah, itu tadi pesan dokter juga ya, dan harus memeluk erat mereka, jangan dikucilkan. Ya. Jangan dikucilkan. Ada lagi dok yang ingin disampaikan? Itu aja. Oke, terima kasih banyak dok ya sudah meluangkan waktu memberikan kita banyak sekali masukan-masukan gitu ya, apalagi ini buat penderita HIV gitu, dan kita juga yang misalnya tidak terkena pun jangan mengucilkan mereka yang menderita HIV. Rina dan Dr. Rahmah pamit dari Papa dan Dokter episode kali ini. Kita berjumpa di next episode. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.